mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Kristen Indonesia Angkatan 2017. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi peran PR pemerintah dalam kasus penanganan COVID-19 yang sedang terjadi saat ini. Nah, sebelum kita lebih jauh tentang ke PR pemerintahnya, kita harus mengetahui dulu penjelasan mengenai peran PR menurut salah satu para ahli, yaitu adalah Ruslan. Berikut penjelasannya. Poin yang pertama, public relation itu bisa sebagai penasehat ahli, seorang praktisi pakar public relations yang berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi yang dapat membantu mencarikan solusi. Nah, di sini peran PR menurut Ruslan yaitu PR bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk membantu manajemen mendengarkan apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya sendiri. Betul mendengar penjelasan tadi, yaitu sebenarnya PR itu bisa menjadi jembatan komunikasi antara publik dengan perusahaan atau dalam kasus ini yaitu pemerintah. Komunikasi yang dilakukan yaitu dua arah bersifat timbal balik dengan tujuan mengetahui apa yang diinginkan ataupun diharapkan publik mengenai pemerintah dan segala kebijakannya. PR pemerintah dikatakan mampu menjadikan komunikasi menjadi efektif. Masyarakatnya memiliki pemahaman dan pengertian yang sama dari informasi yang disampaikan. Tetapi, bila keputusan atau kebijakan pemerintah berubah-ubah, dalam hal ini membuat masyarakat menjadi kebingungan atau pemerintah dianggap payah menangani masalah atau krisis yang terjadi akibat COVID-19 ini. Kita juga tahu sendiri bahwa banyak banget perubahan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dari yang awalnya PSBB lalu sekarang ke new normal, yang awalnya kita disuruh berperang melawan corona, tapi sekarang kita disuruh malah berdamai dengan corona. Nah, dalam hal ini berarti secara tidak langsung PR pemerintah ini dituntut untuk bergerak cepat dan kreatif dalam menyebarkan setiap informasi yang diberikan dari pemerintah. Misalkan informasi tersebut membuat masyarakat kebingungan, seperti yang sekarang ini sedang terjadi ya, maka peran PR gagal dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Karena mungkin entah miskomunikasi atau bahasa yang digunakan terlalu sulit, sehingga sepertinya peranan PR pemerintah ini masih belum efektif. Ini yang disebut namanya krisis kepercayaan. Nah, akibat narasi pemerintah yang selalu berubah-ubah dari awalnya PSBB jadi new normal. Di situ mulai seperti masyarakat tuh mulai tidak percaya dengan pemerintah gitu ya. Lalu PR pemerintah ini wajib mengembalikan kepercayaan masyarakat ya terhadap pemerintah dengan terus menjadi jembatan komunikasi yang konsisten, menjadi problem solver untuk masalah yang terjadi dengan terus menghadapinya baik secara proaktif, antisipatif, inovatif, bisa memberikan informasi yang sesuai dan jangan berubah-ubah untuk masalah peraturan dan segala macamnya, karena masyarakat juga bingung dan bahasa yang digunakan harus bahasa yang mudah dimengerti, karena bingung gitu loh, banyak banget bahasa yang digunakan sehingga kayak maksudnya tuh gimana sih, kayak bingung kita sendiri tuh yang jadi masyarakat tuh juga bingung kan. Jadi mungkin peran PR pemerintah itu harus lebih proaktif lagi, lebih antisipatif, seperti menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat, lebih aktif lagi menyampaikan berita yang positif, bukan berita yang negatif. PR pemerintah khususnya ya, juga bisa lebih optimal lagi dengan seperti keterbukaan mengenai apa yang terjadi. Ya, masyarakat juga menjadi masyarakat yang antisipatif dengan pandemi COVID-19 ini. Jika PR pemerintah itu lebih aktif dalam memberikan penyuluhan, ini penyuluhan mungkin bisa melalui pemberitaan di media massa, media sosial maupun secara daring gitu. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam pembuatan video ini. Terima kasih.